belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, kita akan terlebih dahulu membuat keyakinan kelas, keyakinan di kelas kita, di kelas 6. Nah, sebelum keyakinan kelas kita buat, terlebih dahulu kita akan membuat yang namanya kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini biasanya dulu yang kita kenal itu seperti aturan-aturan di dalam kelas. Mengapa kita harus membuat keyakinan kelas? Mengapa kita harus membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu? Supaya pembelajaran di kelas kita ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, dengan tertib. Keyakinan kelas ini perlu kita buat supaya kita saling mengingatkan, supaya kita saling
keyakinan kelas yang kita yakini. Jika kita berbuat salah, oh saya punya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, memotivasi kita untuk berbuat kebaikan atau menjadi lebih baik. Ya, kita akan lihat kesepakatan kelasnya. Nanti kita akan buat keyakinan kelasnya. Bu Guru bantu nanti ditulis keyakinan kelasnya apa, ditulis terus nanti langsung ditempel lagi. Paham ya? Yang pertama di sini. Ya, Bu Guru bantu misalnya si
Menjaga lingkungan. kebersihan. Tadi sudah belum? Sudah. Sudah. Tidak mencoret-coret emang keyakinannya adalah menjaga kebersihan. Lanjut. Ada lagi Hasna? Tidak mengganggu teman. Nah ini tidak mengganggu teman. Ayo, yang tidak mengganggu teman berarti keyakinan kelasnya apa ini? Menghormati. Apa coba? Menghargai atau menghormati? Saling menghargai. Tadi sudah belum? Dah. Tadi saling yang sudah adalah menghargai orang lain. Oh, berarti menghormati orang lain. Jadi kita harus hormat kepada orang lain. Menghargai dan menghormati. Kalau itu menghormati orang lain. Menghormati orang lain. Lalu selanjutnya? Nah, ya, ketika kalian di dalam kelas, guru sudah mengajar, kalian meminta izin mau ke belakang. Nah, keyakinan kelasnya apa itu? Apa itu? Sopan. Tidak nyelonong keluar ya, tetapi minta izin terlebih dahulu. Sopan sudah ditulis tadi ya? Sudah. Lanjut selanjutnya Hasna. Membuang sampah pada tempatnya. Tadi sudah ya, kebersihan nih. Aman. Lanjut. Tidak mengganggu teman, barusan juga sudah ya. Menghargai orang lain. Nah ini tidak datang terlambat. Tadi sudah? Sudah. Apa? Disiplin. Lanjut. Nah ini jika sudah ada bel masuk, semua ada di dalam kelas. Tim. Bisa tertib, bisa disiplin. Sudah semua? Silakan duduk. Terima kasih. Nah ini berarti keyakinan kelas kita ada berapa? 7. Ada 7. Nah ini nanti agak dikesinikan. Nah masih. Nah ya keyakinan kelas kita itu ada 7. Yang pertama disiplin, menghargai orang lain, kita harus sopan, menjaga kebersihan, tertib, tanggung jawab, menghormati orang lain. Itulah keyakinan kelas kita yang harus kita yakini dan kita laksanakan. Bisa? Bisa. Bisa. Ini keyakinan kelas kita sudah dibentuk, berarti kita laksanakan. Ya, setelah ini kita pembelajaran seperti biasa. Nama saya Putri Halimatul Sabilah, kelas 6 SD Negeri Bantar Panjang 04. Setelah membuat keyakinan kelas bersama guru, saya merasa lebih tenang dan nyaman belajar dalam kelas. Karena teman-teman saya menjalankan dan meyakini sehingga lebih tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Bantar Panjang 4, Bapak Ibu Guru SD Negeri Bantar Panjang 4 yang kami hormati, seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita dapat bermuajahah, berkumpul dan bertatap muka di ruang kelas 6 ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan acara ini terselenggara dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah yaitu Bapak Agus Cahyanto SPDSD yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya untuk
untuk mensosialisasikan atau mendiseminasikan budaya positif yang saya dapat selama pendidikan guru penggerak di modul 1.4. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru yang sudah meluangkan waktunya bersedia untuk mengikuti sosialisasi atau diseminasi ini. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita terapkan di sekolah tercinta kita ini. Langsung saja Bapak Ibu, di modul 1.4 pada pendidikan guru penggerak angkatan 7 itu adalah materi tentang budaya positif. Nah, di dalam materi budaya positif itu ada beberapa topik yang dipelajari. Yang pertama adalah perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai universal, yang ketiga teori motivasi, hukuman dan penghargaan, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima kebutuhan dasar manusia, lalu selanjutnya ada 5 posisi kontrol, dan yang terakhir nanti ada segitiga restitusi. Bapak Ibu, saya yakin selama ini Bapak Ibu sudah mendampingi para murid menuntun dan berkembang mereka dengan baik. Dan saya juga yakin bahwa kita semua ini sebagai guru yakin bahwa budaya positif atau disiplin positif itu sangat penting di sekolahan kita untuk mengembangkan karakter murid kita yang kuat, supaya kuat sesuai dengan anjuran pemerintah, yaitu sebagai profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam modul budaya positif ini nanti kita sebenarnya akan membongkar keyakinan kita selama ini yang kita yakini itu seperti apa sih, benar atau tidak. Di sini kita akan membongkar semuanya. Nah, untuk selanjutnya materi yang pertama tadi adalah perubahan paradigma. Bapak Ibu pernah mengepalkan tangan? Bisa mengepalkan tangan. Kita akan belajar dari kepalan tangan. Yang pertama dari perubahan paradigma ini kita akan belajar dari sebuah kepalan tangan. Jika kita mengepalkan tangan dan seolah-olah di dalam kepalan tangan kita itu ada sesuatu yang sangat berharga untuk kita, sesuatu yang sangat penting untuk kita, maka kita akan mengepalkan tangan kita sekuat tenaga kita, sekeras kita, semampu kita akan menjaga sesuatu yang berharga. Ya tidak? Ya Bapak Ibu, kita akan sekuat tenaga menjaganya, sesuatu yang berharga itu. Tetapi di lain pihak itu ada teman kita, ada rekan kita yang ingin membuka kepalan tangan kita dengan berbagai cara. Pertamanya mungkin merayu kita dengan baik-baik, terus sambil ya kalau bahasa Sundanya ngalekete seperti itu, supaya tangan kita itu dibuka, kepalan tangan kita itu membuka, karena dia ingin tahu apa sih sebenarnya di dalam kepalan tangan kita itu ada apa yang berharga. Berharga itu apa? Saya ingin tahu, buka dong. Mungkin sebenarnya merayu dengan cara baik-baik, tapi dengan lama-lama kita tetap kekeh tidak mau membuka. Dia memaksa, agak keras, mungkin dengan memberikan iming-iming imbalan. Nanti kalau kamu mau membuka, aku kasih deh, kayak gitu. Atau bahkan semakin keras lagi dengan mengancam, awas ya kalau kamu tidak membuka, kayak gitu. Karena dia sangat ingin tahu apa sih di dalam kepalan tangan kita yang berharga buat kita. Nah, pertanyaannya dari saya, apa yang Bapak Ibu lakukan seandainya Bapak Ibu itu berada dalam posisi yang mengepalkan tangan? Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Dipertahankan sampai mati. Karena ini sebuah keyakinan. Ada lagi? Karena ini sebuah keyakinan dan sangat perhatian diri ya. Ngintip sedikit. Nah,
itu kita belajar sebenarnya siapa sih yang berhak membuka dan mengepalkan tangan? Siapa? Teman kita atau kita sendiri? Jelas kita sendiri. Maka di sini sudah pasti yang bisa mengontrol diri kita sendiri itu adalah ya diri kita sendiri, bukan perintah dari orang lain. Maka ketika kita disuruh diiming-imingi apapun, kita tidak akan membuka hal itu, memang tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Kapan kita akan membuka, kapan kita akan menutup, tergantung kebutuhan kita. Mungkin bisa kita suatu saat membukanya, atau bahkan akan menutup selamanya. Itu tergantung dari kebutuhan kita. Nah, Bapak Ibu, karena kita sudah tahu, kita sudah mengerti bahwa yang mengontrol diri kita itu adalah kita sendiri. Mari kita sekarang berubah menjadi yang lebih baik lagi. Kita harus bisa mengontrol diri kita. Nah, sebelum itu, ketika kita akan mengontrol diri kita, pasti kita itu mempunyai ilusi, paradigma, teori kontrol, atau teori pilihan, atau ilusi kontrol. Apa sih itu ilusi? Ilusi itu adalah pandangan kita yang salah sebenarnya. Kemarin-kemarin itu kita mempunyai ilusi atau pandangan kita yang salah. Ilusi kita yang kemarin adalah kita harus mengontrol murid. Iya benar. Iya, kita itu dulu mempunyai ilusi. Kita harus mengontrol murid. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Itu ilusi kita kemarin. Lalu ilusi selanjutnya bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ketika kita mengkritik orang, mengkritik anak, itu kita beranggapan nanti karakternya akan kuat. Itu ilusi kita. Lalu ilusi selanjutnya bahwa semua penguatan positif dapat efektif dan bermanfaat. Dan ilusi yang terakhir adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini nanti akan hubungannya dengan mengontrol murid. Jadi ketika kita sudah mengontrol murid, kita pasti akan merasa mempunyai hak untuk memaksa seorang, untuk memaksa anak menjadi seperti kita. Itu ilusi kita. Nah, selanjutnya dengan ilusi-ilusi seperti itu, kita harus merubah sekarang. Merubah menggunakan paradigma baru. Paradigma teori kontrol. Yang tadinya kita menggunakan stimulus respon, kita harus bisa berubah ke dalam teori kontrol. Nah, stimulus respon dulu, kita dulunya mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Itu tadi, kita harus seperti kita, mereka itu harus seperti kita. Sedangkan pada respon, kita harus memahami pandangan orang lain untuk melihat dunia. Jadi kita harus memahami orang lain, bukan orang lain yang harus mengikuti kita. Bukan, tapi kita sekarang yang harus memahami pandangan mereka, pandangan anak-anak kita. Maunya seperti apa? Kita harus memahami. Stimulus respon yang kedua adalah perilaku buruk dinilai sebagai suatu kesalahan. Nah, perilaku buruk kemarin kita selalu berpikir bahwa perilaku buruk anak itu pasti suatu kesalahan. Jika anak melakukan sesuatu yang buruk, kamu yang salah, kamu yang harusnya tidak boleh seperti itu. Dulu kita seperti itu, stimulus responnya seperti itu. Nah, kita sekarang harus berubah ke teori kontrol. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Walaupun perilaku itu perilaku buruk, pasti semuanya mempunyai tujuan. Bukan hanya anak, kita saja orang dewasa, kita melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Begitu pula dengan murid kita. Walaupun dia perilakunya buruk, pasti dia memiliki tujuan. Tujuannya apa sih? Dia kok seperti itu? Kenapa? Tujuannya untuk apa? Kita harus tahu itu.
dulu kita langsung menyalahkan, tapi sekarang kita tidak boleh, kita harus berubah. Kita harus tahu tujuan anak itu melakukan itu apa. Tapi sebenarnya tujuan anak itu melakukan sesuatu pasti untuk memenuhi kebutuhan. Lalu yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Dulu kita beranggapan melalui stimulus orang lain itu bisa mengontrol kita. Ya, kita harus seperti apa, kita harus seperti ini. Orang lain yang mengontrol kita. Tetapi di dalam teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terbukti tadi ketika kita belajar kepala tangan, orang lain tidak bisa memaksa. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Itu kepala tangan itu adalah contoh yang sederhana, tetapi maknanya sangat luas. Lalu selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah itu tadi, ketika kita kepala tangan tadi, ketika kita memaksa, dipaksa, itu gagal, itu pasti ada pemaksaan. Kalau kita membujuknya kok gagal, nanti kita ada pemaksaan. Maka orang yang lemah itu gampang sekali terbujuk. Apalagi diiming-imingin nanti mau diberi hadiah, gampang sekali itu berubah. Seakan-akan tidak mempunyai prinsip. Nah, di dalam teori kontrol kita harus berubah menjadi yang keempat ini kolaborasi dan konsensus. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu dalam teori kontrol. Kita harus bisa seperti itu. Lalu yang terakhir adalah modal berpikir menang kalah. Kalau dulu dalam stimulus itu modalnya adalah berpikir menang kalah. Jadi ketika anak itu sudah dirayu, diberi uang, diancam, akhirnya dia karena lemah, dia mau membuka tangannya, maka si temannya pasti akan bilang, nah kamu mau kan, kamu kalah kan sama aku, akhirnya kamu mau membuka tangan kamu, membuka kepala tangannya itu. Tapi kalau sekarang itu prinsipnya adalah menang. Jadi tidak ada yang kalah. Maka Bapak Ibu, kita bersama-sama memahami seperti apa teori kontrol ini supaya kita bisa menerapkannya di lingkungan sekolah kita untuk kita menjadi orang guru yang lebih baik, untuk berubah. Jika kita ingin menjadi yang lebih baik, sedikit-sedikit kita berubah. Tidak mungkin kita serta-merta langsung berubah semuanya, tidak mungkin. Karena kita itu awalnya sudah mempunyai ilusi kita itu sudah seperti ini. Tapi karena sekarang kita sudah tahu teori kontrol, maka kita sedikit-sedikit untuk merubah dan menghilangkan ilusi-ilusi itu menjadi paradigma baru dengan teori kontrol. Nah, kita masuk sekarang ke disiplin positif. Disiplin positif ini mempunyai 4 prinsip. Prinsip yang pertama adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah itu tadi sudah saya jelaskan, sudah kita pelajari dalam kepala tangan tadi. Itu sangat sederhana. Lalu yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku memiliki tujuan. Kita tidak bisa memaksanya. Tadi ya. Jadi anak itu mempunyai perilaku itu mempunyai tujuan dan kita tidak bisa memaksanya. Tadi sudah saya jelaskan. Tujuannya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nanti juga ada 5 kebutuhan dasar manusia. Untuk apa sih mereka berperilaku seperti itu? Kebutuhan dasar apa yang sedang mereka penuhi? Nanti kita akan pelajari 5 kebutuhan dasar manusia. Lalu yang ketiga, model berpikir menang, ya. Model berpikir menang ini nanti hubungannya dengan selain
yang 5 posisi kontrol tadi ada hubungannya dengan 5 posisi kontrol gitu. Ya, yang hubungannya nanti dengan 5 posisi kontrol. Lalu prinsip yang keempat yaitu realitanya kebutuhan orang itu beragam atau berbeda-beda. Nah ini jelas. Murid kita dalam satu kelas ada 20. Murid kita dalam satu kelas itu ada 20. Berarti di dalam murid 20 itu mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam, berbeda-beda. Mereka pasti akan berperilaku yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan tujuannya untuk memenuhi kebutuhannya tadi. Maka kita sebagai guru tidak boleh memaksakan kalian harus seperti bu guru. Tidak, jangan stimulus respon dulu seperti itu. Tetapi dalam teori kontrol sekarang tidak. Kita harus memahami mereka dalam pandangan mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Kita harus memahami sekarang. Nah, selanjutnya yaitu kita ke teori motivasi. Nah ini teori motivasi itu ada 3. Yang pertama adalah menghindari hukuman. Nih Bapak Ibu, jadi kita harus tahu motivasi anak itu melakukan itu untuk apa sih. Contoh misalnya, ketika anak datang kok basi banget, pagi sekali, kita tanya, kenapa sih mas kamu datangnya basi banget, pagi sekali? Kamu buru-buru, nanti kalau saya datang terlambat, nanti saya dihukum sama Pak Guru. Nah itu, ini kan berarti motivasi hukuman, menghindari hukuman. Dia hanya untuk menghindari hukuman saja. Seperti itu. Jadi motivasi hukuman ini, menghindari hukuman ini adalah motivasi ekstrinsik, motivasi yang hanya dari luar saja. Hanya karena gurunya, bukan karena dirinya sendiri. Lalu yang kedua, mendapatkan imbalan. Teori motivasi yang kedua adalah mendapatkan imbalan. Jadi anak melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan imbalan. Contoh lagi misalnya, anak itu belajarnya rajin, tekun. Kita tanya, kok kamu rajin sekali sih mas? Kamu tekun sekali belajarnya mbak. Itu guru nanti kalau saya ulangan, kalau dapat nilai 100, saya mau diberi hadiah sama bu guru, saya mau diberi uang sama bu guru. Jadi mereka itu belajar bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena dia menginginkan imbalan yang gurunya sudah janjikan, hanya ingin mengharapkan imbalan saja. Nah, 2 teori motivasi yang pertama dan yang kedua, menghindari hukuman dan mengharapkan imbalan itu semuanya adalah motivasi yang berasal dari ekstrinsik, dari luar saja. Nah, teori motivasi 1 dan 2 ini tidak direkomendasikan, tidak diperbolehkan. Mengapa? Karena anak itu akan berubah. Karena dari luar, nanti kalau dari luarnya sudah tidak ada, dia akan berubah kembali lagi ke sifat aslinya. Ketika guru mungkin yang memberikan imbalan dia duduk di kelas 3. Nanti ketika dia pindah ke kelas 4, guru ini kok nilai aku 100 nggak dikasih apa-apa ya? Guru lah sekarang mah saya nilainya jelek juga nggak apa-apa, nggak dikasih apa-apa ini. Itu ya, itu karena mereka mengharapkan imbalan dari ekstrinsik, maka itu tidak diperbolehkan. Untuk sekarang tidak diperbolehkan. Nah, ini yang ketiga, menghargai diri sendiri. Jadi ketika anak sudah mempunyai motivasi bisa menghargai diri sendiri, itu berarti sudah dari intrinsik, dari dalam dirinya sendiri. Ketika dia berangkat pagi, kamu berangkat pagi takut dimarahin guru ya? Enggak, aku udah terbiasa berangkat pagi. Kamu
nilainya bagus-bagus, pengen dapat hadiah ya dari guru ya? Enggak, aku memang udah biasa belajar kok. Berarti kalau anak sudah berpikiran seperti itu, berarti anak itu sudah menghargai dirinya sendiri. Nah, ketika mereka sudah menghargai diri sendiri, itu berarti mereka sudah menghargai nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan secara universal yang sudah tertuang di dalam profil pelajar Pancasila. Nah ini ya, di dalam profil pelajar Pancasila itu ada nilai-nilai kebajikan yang harus anak itu bisa, karakternya itu seperti itu. Karakter anak itu seperti profil pelajar Pancasila. Nah, untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan itu, kita bisa terapkan di dalam kelas kita, yaitu dengan cara membuat yang namanya keyakinan kelas. Kalau dulu bukan keyakinan kelas, dulu itu adalah peraturan kelas. Nah, kenapa sih sekarang menjadi sebuah keyakinan, bukan sebagai peraturan saja? Kan dulu juga ada peraturan. Kenapa sekarang harus menjadi keyakinan? Nah ini yang harus kita mengerti Bapak Ibu, bahwa di dalam peraturan yang sudah kita buat itu sebenarnya di balik itu ada sebuah nilai-nilai kebajikan yang harus para murid itu yakini, ya, yang harus para murid itu yakini supaya mereka itu benar-benar melakukan sesuatu itu dari dalam hati, bukan karena aturan, bukan karena gurunya yang membuat sebuah aturan, tapi karena memang mereka sudah yakin bahwa ini adalah nilai baik, bahwa ini adalah sebuah nilai kebajikan. Maka sekarang menjadi sebuah keyakinan kelas. Ini seperti mengupas bawang nih Bapak Ibu. Yang pertama yang di tengah ini adalah peraturan kelas dulu. Nah, setelah peraturan kelas, kita sampaikan bahwa selain peraturan kelas, kita harus meyakini atau mempunyai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu seperti apa sih? Seperti apa juga nilai-nilai kebajikan? Disiplin, saling menyayangi, saling menghargai. Jadi dari peraturan kelas yang sudah kita buat itu ada nilai-nilai itu sebenarnya. Nah, nilai-nilai itulah yang harus tertanam di murid. Jadi mereka itu jangan melakukan sesuatu yang baik itu karena itu aturannya kayak gitu di kelas saya. Kalau di kelas saya aturannya seperti ini, maka kita ubah menjadi yang namanya keyakinan kelas. Nah, kalau anak sudah meyakini bahwa itu adalah perilaku baik dan sudah terbiasa, maka itu akan menjadi sebuah lingkungan yang positif. Kalau lingkungannya sudah positif, maka akan membudaya. Kalau lingkungan di kelas, misalnya dalam satu kelas itu sudah positif, maka kelas lain pun akan mengikuti dan lama-lama itu akan membudaya, akan terbiasa. Anak-anak itu akan terbiasa. Bukan kita yang membiasakan, tapi memang anak-anak itu sudah sadar kita harus terbiasa seperti itu. Nah, berarti dari keyakinan kelas itu berasal dari peraturan kelas. Peraturan kelas itu berubah menjadi yang namanya keyakinan kelas. Nih, coba bareng-bareng nih dari nomor 1. Yang nomor 1 itu ada peraturan dilarang mengganggu orang lain. Coba kira-kira keyakinannya apa? Kalau dilarang mengganggu orang lain, ada peraturan nih, dilarang mengganggu orang lain. Maka keyakinannya apa? Menghargai. Nah, saling menghargai. Jadi anak kita tahu saya harus saling menghargai. Luas maknanya menghargai.
Lalu yang kedua, hadir di sekolah 15 menit sebelum bel berbunyi. Disiplin. Ya, itu disiplin, betul. Jadi mereka sudah tahu yang namanya disiplin itu apa. Tidak akan ada dipapang yang namanya aturan 15 menit harus datang di sekolah sebelum bel berbunyi. Saya harus 15 menit itu bukan ada aturan yang bukan. Tapi karena mereka yakin bahwa saya harus disiplin, tidak boleh terlambat ke sekolah. Lalu yang terakhir, gunakan masker. Menjaga. Nah itu mereka harus sadar bahwa saya itu harus menjaga kesehatan, bukan karena diperintah oleh gurunya. Iya waktu kemarin zaman COVID, bukan mereka diperintah oleh gurunya. Kamu harus menggunakan masker, kamu harus menggunakan masker. Tapi ada saja yang tidak menggunakan masker karena mereka belum yakin, belum sadar bahwa itu ada nilai positifnya, yaitu untuk menjaga kesehatan. Nah Bapak Ibu, di sini akan saya tayangkan video kemarin waktu saya membuat keyakinan kelas. Nah, tapi videonya ya agak cempreng-cempreng gitu nih Bapak Ibu. Ya, pelit. Ya, lucu Pak. Ini adalah contoh ketika kemarin saya di dalam kelas ini membuat sebuah keyakinan kelas. Sebenarnya keyakinan kelas ini yang berasal dari kesepakatan mereka. Dari peraturan menjadi sebuah kesepakatan yang mereka harus yakini, mereka harus lakukan. Keyakinan kelas itu dulunya adalah sebuah peraturan kelas dan sekarang berubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini harus ada sebagai dokumen di kelas atau sebagai acuan untuk kita nanti seandainya ada anak yang melakukan pelanggaran ketika dalam proses pembelajaran atau ketika dalam proses diskusi. Itu untuk sebuah dokumen untuk kita mengingatkan kembali apa sih keyakinan kita, keyakinan kelas kita itu apa. Keyakinan kelas ini pula nanti akan berhubungan dengan segitiga restitusi. Ketika kita melakukan segitiga restitusi, kita
harus mengingatkan keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati bersama. Ini adalah proses dari peraturan kelas menjadi sebuah keyakinan kelas yang disepakati dalam kelas ini. Ada beberapa keyakinan kelas yang disepakati. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, keyakinan kelas ini tidak harus dalam 1 tahun sekali, berubah itu sekali. Ini bisa sesuai dengan keadaan. Bisa kita tambah keyakinan kelasnya jika kita membutuhkan. Kita menyesuaikan, misalnya kalau ada kejadian apa, kita perlu keyakinan kelas seperti apa, ya kita tambahkan saja. Tidak setahun sekali keyakinannya hanya ini, tapi fleksibel, bisa berubah atau bertambah.
Juga sudah yakin bahwa mereka itu harus sopan. Sopan itu tidak hanya golongan yang berdua, tetapi mereka yakin serta mendapat teman itu di dalam kelas sudah harus diterapkan. Nah, Bapak Ibu, nanti mungkin bisa dipraktekkan supaya anak lebih disiplin, lebih berpikir positif, ya, lebih kita bisa membudayakan budaya positif ini salah satunya dengan membuat sebuah keyakinan kelas. Kita tidak boleh membuat peraturan karena peraturan itu nanti anak melakukan sesuatu itu karena gurunya, bukan karena dirinya sendiri sudah paham, sudah yakin. Seperti itu. Nah ini di kelas 6 itu ada 7. Nanti terbentuk ada 7 kelas. Ada yang saling mengerti, menghormati, disiplin, tanggung jawab, dan sebagainya. Kelas ini juga berdasarkan kesepakatan mereka, sepakat dan harus menyambungkan. Salah satunya tidak mencoba-coba tembok. Itu salah satunya menjaga kebersihan. Sebenarnya luas untuk menjaga kebersihan itu tidak hanya mencoba-coba tembok. Mungkin ketika anak ada peraturan yang disepakati membuang sampah pada tempatnya atau tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu juga sama keyakinannya menjaga kebersihan atau menjaga lingkungan. Nah ini kayak di kelas yang terakhir, di kelas 6 semuanya ada 7. Ini keyakinan kelas ini berfungsi supaya jika sebagai dokumen tadi yang sudah saya sampaikan, ketika anak-anak itu melakukan sebuah pelanggaran, kita bisa mengingatkan kembali apa keyakinan kelas ini, karena kita sudah dokumenkan dan itu sudah kita sepakati. Ya, ada 7 dari keyakinan kelas ini. Kita lanjutkan. Ya, itulah tadi salah satu contoh video pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya praktekkan, saya lakukan di kelas ini. Selanjutnya, tadi apakah
makna disiplin itu? Ya, Bapak Ibu, makna disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Disiplin itu artinya adalah belajar. Disiplin diri membuat orang mengenali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita arti disiplin itu berubah, ya berubah, bukan seperti itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan, maaf ini bukan kepatuhan tetapi kepatuhan. Untuk mendapatkan sebuah kepatuhan, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai dan pencapaian tujuan mulia. Ini kata kuncinya dulu ini. Sebuah kepatuhan dengan ketidaknyamanan. Ini termasuk sebuah ilusi. Ya, ilusi atau anggapan kita, pemikiran kita yang salah dulu ini juga sebuah ilusi. Jadi disiplin itu karena patuh, ya, karena patuh. Contoh nih, guru mendisiplinkan muridnya, orang tua mendisiplinkan anaknya, seperti itu. Itu sesuatu yang seharusnya tidak seperti itu. Iya, sebuah barisan kayak gitu. Disiplin itu ya, padahal dalam konteks ini adalah disiplin itu kan artinya belajar. Kita belajar. Anak itu bukan untuk melakukan sesuatu karena takut, tapi memang kita belajar dari sebuah kesalahan untuk menjadi sebuah disiplin, sebuah kebiasaan atau sebuah budaya yang positif. Jadi tidak boleh dihubungkan dengan peraturan atau apalagi sampai ke hukuman, itu tidak boleh. Ya, karena di dalam disiplin ini ada nilai-nilai tadi, nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya itu nilai-nilai kebajikan itu adalah dan seterusnya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan ini jelas bisa kita lihat yang diharapkan oleh pemerintah juga muarannya nanti ini profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu? Ada berapa profil pelajar Pancasila ini? Ada 6. Hafalkah? Hafal ya, harus hafal. Kita tidak boleh sekedar hafal, tapi memang kita bisa memotivasi anak untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Memang semuanya ini materi di dalam budaya positif ini nanti muaranya profil pelajar Pancasila. Kesini nanti nilai-nilai kebajikannya di sini juga ada di sini. Berkebinekaan, mandiri, gotong royong, seperti itu. Ya, ini profil pelajar Pancasila ini dari nilai-nilai kebajikan. Nah, adik, ketika anak melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya. Tadi di dalam 4 prinsip kan ya ada ya. Di dalam 4 prinsip yang kedua, anak itu melakukan sesuatu itu ada tujuannya. Tujuannya yaitu memenuhi kebutuhan dasar manusia. Tidak hanya anak, kita sebagai orang dewasa pun kita melakukan sesuatu itu karena untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ini. Ya, survival. Apa itu survival? Ini survival. Untuk bertahan hidup. Lalu ada penguasaan. Lalu ada selain penguasaan, rasa kasih, kebahagiaan, seperti itu. Itulah 5 dasar kebutuhan manusia yang anak-anak, begitu pula kita ingin memenuhinya. Contoh nih, kita berikan contoh.
anak mencuri, mengambil milik orang lain, kira-kira itu perbuatan baik apa buruk? Perbuatan buruk ya. Sekalipun itu perbuatan buruk yang dilakukan oleh murid kita, itu pasti ada tujuannya. Pasti ada tujuannya. Jika seandainya nih ada anak mengambil bekal temannya, lalu dia memakannya. Ketika kita tanya, kenapa kamu mengambil makanan teman, Mas? Saya lapar dulu. Nah, dia kan memenuhi kebutuhannya. Kita tidak boleh langsung, kamu salah, kamu udah mencuri, kamu sudah berbuat yang tidak baik. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Maka kita harus tahu kebutuhan dasar apa sih yang sedang dia penuhi. Nah, kira-kira kebutuhan dasar apa jika seperti itu? Dari 5 kebutuhan dasar ini kebutuhan dasar apa? Iya, kan? Kebutuhan dasar apa kira-kira? Ayo, anak mencuri bekal temannya ketika ditanya karena dia lapar. Ya, untuk bertahan hidup. Dia untuk bertahan hidup. Karena dia tidak membawa bekal. Lalu lagi misalnya ada anak mengambil bekal temannya, padahal dia membawa, tapi kok mengambil? Kalau tadi kan beda kasusnya. Memang anak itu tidak membawa bekal, dia lapar, dia mengambil punya temannya. Tapi yang kedua kok anak itu mengambil bekal, tapi dia sudah bawa padahal, tapi mengambil bekal. Ketika kita tanya, kenapa kamu mengambil bekal teman? Kamu juga kan bawa. Guru, bekalnya kayak gini terus. Ibu ngasihnya kayak gini terus. Saya bosan. Saya ingin yang lain. Nah, itu kalau seperti itu, berarti mereka untuk apa ini? Memenuhi kebutuhan dasar yang mana? Ya, untuk kebahagiaan saja, gitu ya. Lalu misalnya lagi ada anak, kamu semuanya satu kelas harus ngasih ke saya, harus ngasih bekalnya ke saya sedikit-sedikit, walaupun hanya sedikit-sedikit. Nah, kalau ada anak yang seperti itu, berarti dia sedang memenuhi kebutuhannya. Apa kebutuhannya? Penguasa. Dia ingin menjadi seorang penguasa. Maka kalau kita sudah paham dengan kebutuhan dasar manusia, paham kebutuhan dasar anak itu apa, kita paham anak melakukan seperti itu untuk apa. Tadi contohnya, anak itu mengatur-ngatur. Pokoknya kamu ya, nanti hari ini kamu duduk di sini, nanti kamu duduk di sini, nanti bawa bekalnya kamu kasih ke saya. Kalau kita tahu dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu sebagai penguasa, kita bisa mengarahkan dia ke arah yang lebih positif. Bisa kita misalnya menjadikan dia apa? Menjadi ketua kelas, supaya dia bisa mengatur, karena memang dia ingin mengatur. Jadi kita bisa mengarahkan dia. Tidak, makanya saya sudah sampaikan, murid 10, murid 20 itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Berasal dari mana? Dari kebutuhannya yang berbeda pula. Karena kebutuhannya berbeda, maka karakternya pasti anak juga akan berbeda. Ini maka kita sebagai guru kita harus sangat paham lah dengan kebutuhan manusia. Jadi intinya kita harus berubah. Stimulus respon ke teori kontrol yang dulunya kita langsung menyalahkan, sekarang tidak boleh. Kita harus tahu dulu apa alasannya, apa tujuannya, seperti itu. Lanjut, ada 5 posisi kontrol guru. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum. Nah, ini sebagai penghukum. Yang kedua merasa bersalah, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang terakhir level yang paling tinggi
ini adalah sebagai manajer, ya. Nah, 5 posisi kontrol ini menurut saya sebenarnya untuk mengetahui di mana sih posisi saya sekarang. Ketika saya melakukan ini terhadap murid, saya sebagai apa? Saya sebagai penghukum kah? Sebagai teman kah? Sebagai manajer kah? Seperti itu. Jadi harus dari 5 posisi kontrol ini kita ingin mengetahui, bukan kita harus menguasai atau bisa kelima-limanya, bukan. Justru kita ingin mengetahui bahwa kita itu sekarang dalam posisi apa. Ya, dalam posisi apa? Ketika kita ngomong ke anak keras misalnya, awas kamu ya, kalau tidak mengerjakan PR. Nah, seperti itu. Berarti kita dalam posisi apa? Sebagai apa? Boleh? Sebagai penghukum. Ketika kita ngomong seperti itu, jelas itu akan sebagai penghukum. Wah, nanti kalau kamu tidak mengerjakan PR, saya keluar saja. Gak usah ikut pelajaran guru. Nah, ini kita sebagai posisi sebagai penghukum. Nah, apakah ketika kita berposisi sebagai penghukum, anak itu terus akan berubah? Menurut Bapak Ibu, tidak. Justru anak ini dampaknya, anak akan mengulangi lagi, terus mengulangi lagi, karena mereka akan berpikir, wah kita harus biasa, udah biasa boleh apa marah-marah, akan seperti itu, ya. Nah, yang kedua sebagai orang merasa bersalah, ini nadanya tidak keras, nadanya ya biasa-biasa saja ya. Jadi orangnya ngomongnya lemes. Ibu kecewa banget. Kenapa sih? Lemes tapi nyelakit. Kenapa sih kamu berangkatnya terlambat? Ibu sangat kecewa. Gitu ya. Kan lemes. Tapi apakah ada dampaknya bagi anak? Ada. Dia akan merasa sangat-sangat bersalah. Dan itu bisa dirasakan dia selamanya. Bahkan menurut penelitian, jika anak sudah merasakan bersalah, ini akan membuat anak itu menjadi rendah hati, minderlah dengan teman-temannya seperti itu. Itu dampaknya akan seperti itu. Nah, dua posisi kontrol ini adalah identitasnya gagal. Ini akan gagal. Mereka akan mengulangnya lagi, identitasnya gagal. Lalu yang ketiga yaitu sebagai teman. Nah, ini sebagai teman. Sebagai teman juga luas. Misalnya, tapi kalau sebagai teman dengan sebagai yang ketiga, pemantau itu berhasil hanya sebagai teman itu identitasnya berhasil, ada kebaikannya sedikit lah, gitu. Contoh nih, sebagai teman misalnya, kamu kok berangkatnya terlambat sih, besok mah jangan ya. Ayo dong berangkatnya kasihan sama guru, malu, kayak gitu kan? Seperti itu kalau sebagai teman. Jadi mereka itu menganggap kita sebagai teman. Ini juga tidak boleh, tidak direkomendasikan, karena nanti ketika dia naik ke kelas yang lain, belum tentu guru itu bisa bersikap sebagai teman. Nanti dia akan kaget. Kok guru ini seperti ini, nggak seperti guru yang kemarin di kelas sebelumnya, gitu. Ini juga tidak direkomendasikan seperti ini. Seperti yang selanjutnya, yang level tertinggi. Sebelumnya yang keempat adalah sebagai pemantau. Jadi kita hanya sebagai pemantau saja. Ketika anak datang terlambat, kamu datang terlambat ya? Iya Bu Guru, sudah masuk sana. Hanya memantau saja. Tidak melakukan apa-apa, hanya sebagai pemantau saja. Dan yang terakhir yang kelima itu adalah sebagai posisi manajer. Di dalam
bahwa posisi manajer ini adalah level tertinggi. Ini yang harus kita lakukan. Di dalam posisi manajer ini yang kita harus lakukan, ini yang berhasil. Karena apa? Karena di dalam posisi manajer ini kita akan melakukan sebuah restitusi. Nah, di dalam restitusi kita akan melakukan dialog-dialog. Jadi anak itu tidak kita yang menyalahkan. Kamu berangkat siang ya? Kamu pasti bangunnya kesiangan. Kamu pasti tidurnya terlalu larut malam. Tidak. Tapi dengan melakukan restitusi, kita menggunakan dialog-dialog. Mengapa kamu datang terlambat? Bisanya seperti itu, kenapa? Kayak gitu. Jadi dia bisa sadar dan bisa mengetahui sebenarnya saya salahnya di mana. Bukan kita yang memberitahu. Kita hanya memancing dia. Jadi kita hanya memberikan dialog saja. Tetapi dianya sendiri yang bisa menyimpulkan, oh saya salah. Solusinya seperti apa? Kayak gitu. Solusinya seperti apa? Dia sendiri yang mencari solusi. Kita hanya memberikan pertanyaan. Lalu kalau kamu seperti itu sudah tahu salah, kedepannya mau bagaimana? Solusinya mau seperti apa? Itu di posisi manajer. Ini yang sangat direkomendasikan itu kita itu sebagai posisi manajer. Tapi Bapak Ibu perlu diketahui, ketika kita selalu memposisikan bahwa kita selalu menjadi manajer, jika ada anak salah, kita selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk restitusi, melakukan restitusi. Sekarang kita pikirkan, apakah murid kita bisa direstitusi semua? Menurut Bapak Ibu, kita bisa direstitusi semua tidak? Tidak semua anak bisa direstitusi. Ada kok, ini anak datang terlambat nih, akan saya restitusi. Kamu tadi udah datang terlambat ya Mas? Iya. Bisa ya dijawab ya. Kenapa tadi tahu ada datang terlambat? Ada anak yang bisa menjawab, ada anak yang menjawabnya nggak tahu. Ada nggak? Ada saja yang seperti itu. Terus kamu kenapa datang terlambat? Nggak tahu. Ada anak yang seperti itu. Kalau anaknya seperti itu, apakah kita bisa merestitusi? Jelas tidak bisa. Apakah kita bisa menjadi posisi manajer? Nggak akan bisa. Ya, kita tidak akan bisa. Maka kalau kita ada anak yang tidak bisa direstitusi, kita tidak bisa menjadi posisi manajer, kita turun satu tahap ke sini turunnya sebagai pemantau. Kita hanya memantau saja, anaknya nggak bisa ditanya. Ada anak-anak yang seperti itu. Nah, tetapi kita tidak diperbolehkan turun ke tahap 3, 2, apalagi sampai ke penghukum. Ini sudah tidak diperbolehkan. Sekarang sudah diperbolehkan kita itu sebagai penghukum. Maka kita harus tahu 5 posisi kontrol itu saya sekarang dalam posisi apa sih? Diusahakan kita selalu ada dalam posisi manajer. Kalau toh memang tidak bisa, minimalnya ya sebagai pemantau. Udah itu aja ini. Tidak diperbolehkan di yang baris pertama ini, apalagi sampai ke penghukum. Seperti itu. Lanjut. Nah ini tadi yang sudah dijelaskan 5 posisi kontrol ini kan identitasnya gagal. Gurunya berkata apa ini di sini, dampaknya apa itu udah. Nah ini, ya tadi kita sudah bicarakan restitusi. Apa sih sebenarnya restitusi itu? Apa restitusi? Proses menciptakan yang intinya proses restitusi itu untuk memperbaiki sebuah kesalahan supaya anak bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Itu restitusi. Jadi ketika anak bersalah, kita jangan langsung kamu salah, kamu harusnya kayak gini, itu malah anaknya lebih down. Lalu anaknya akan merasa lebih bersalah lagi, anaknya akan merasa malu dengan teman-temannya. Itu, nah maka kita harus melakukan sebuah restitusi untuk memperbaiki kesalahan anak. Anak supaya bisa memperbaiki kesalahannya, direstitusi dengan cara memberikan berbagai pertanyaan. Bahkan anak itu bisa, restitusi itu bisa membuat solusinya sendiri. Dengan restitusi anak bisa membuat solusinya sendiri. Dan mereka itu akhirnya tahu
restitusi. Ya, lanjut nih, ada 9 ciri-ciri restitusi di sini. 1, 2, 3 sampai 9 ini sebenarnya sudah tadi dijelaskan ya. Kita soroti yang kedua ini, memperbaiki hubungan. Apakah dengan restitusi kita bisa memperbaiki hubungan? Jelas. Ketika kita menemukan anak yang berkelahi, kita lakukan restitusi. Supaya apa? Supaya hubungan anak dengan anak yang satunya itu memperbaiki hubungan, tidak saling membenci. Kalau sekarang kita ada anak yang berkelahi, kenapa berkelahi? Itu bu guru mau nendang-nendang, saya tendang lagi. Ya, oh nanti kamu yang salah ya. Itu akhirnya ada anak yang dirugikan dan anak-anak yang dibela. Di situ nanti kamu mau dibela baik sama guru, kan jadi seperti itu. Ya saya mah selalu dipersalahkan sama guru. Akhirnya akan menjadi timbul ketidaknyamanan tadi. Jadi si anak itu akan saling bermusuhan. Tapi dengan restitusi tidak. Justru dengan restitusi kita akan memperbaiki hubungan mereka. Kita tanya, kita beri pertanyaan sampai akhirnya terus ke solusi. Solusinya apa? Kalian mau bagaimana? Disepakati. Lalu setelah ada solusi, kita kembali ke keyakinan kelas. Nah, dulu kita sudah membuat keyakinan kelas. Kita harus seperti apa keyakinan kelas, masih ingat? Salah satunya apa? Saling menghargai, saling menghormati. Kalau kita sudah saling menghargai, kalau kita sudah saling menghormati, tak mungkinlah kita akan berkelahi. Jadi mereka sadar dengan sendirinya. Ini semuanya sebenarnya saling berhubungan ya. Restitusi, keyakinan kelas, lalu tadi 5 dasar kebutuhan. Ini semuanya akan berhubungan dan kesini nih. Yang paling akhir adalah di segitiga restitusi. Jadi ketika ada anak yang melakukan sesuatu, kita tidak serta-merta langsung menyalahkan, tetapi kita harus melakukan yang namanya segitiga restitusi. Ada yang validasi, ada yang mengingatkan keyakinan, ada yang ini mengidentifikasi masalah. Nah gitu ya. Jadi ketika ada anak yang berkelahi atau anak yang datang terlambat, kita harus identifikasi masalahnya dulu. Mengapa kamu datang terlambat? Mengidentifikasi dulu. Misalnya anak berkelahi, kira-kira emosinya bagaimana? Menggebu. Dia nggak jengkel, saling langsung kayak gitu kalau anak jengkel. Iya enggak? Iya. Maka kita harus mengidentifikasi masalah dulu. Kita menanyakan kenapa kamu menangis, kenapa kamu seperti itu. Semua orang itu pasti memiliki kesalahan. Tidak hanya kamu yang mempunyai kesalahan, tapi semuanya juga nanti ada solusinya. Nah itu mengidentifikasi masalah. Kalau mengidentifikasi masalah itu apa ya namanya? Lawan bahasa Jawa mah ngedem-ngedemi, ngayem-ngayemkeun supaya emosinya itu rendah, supaya emosinya itu menurun dulu. Kalau kita sudah emosinya sudah menurun, baru kita memvalidasi masalahnya. Apa sih sebenarnya masalahnya? Kenapa kamu datang terlambat? Kenapa kamu menangis? Lalu apa yang akan kamu lakukan? Setelah itu pertanyaan-pertanyaan di segitiga restitusi. Ya, nanti kalau kita sudah tahu di validasi ini juga, nanti kita akan tahu kebutuhan dasar apa yang sedang dia penuhi. Di sini kita akan tahu kebutuhan dasar apa sih sebenarnya yang dia dipenuhi oleh dia. Nah, kita langsung nanti bertanya lagi, lalu apa solusinya? Kamu akan berbuat apa? Saya akan meminta maaf, saya tidak akan mengulangi lagi, seperti itu misalnya contohnya. Nah, setelah itu di sini kita langsung mengingatkan keyakinan kelas. Harus itu jika mereka sudah sadar bahwa mereka itu salah, bukan kita yang menyalahkan, tetapi dia sadar sendiri. Ya bu guru, saya salah, saya harusnya tidak seperti ini. Nah, baru kita ingatkan. Dulu kita pernah membuat keyakinan kelas, salah satunya apa? Nah, begitu pula di keyakinan kelas ini kita juga akan menanyakan, kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Misalnya saya ingin menjadi orang yang lebih baik lagi,
lebih taat lagi, lebih tertib lagi, itu yang di sini. Menanyakan keyakinan kelas. Jadi itu untuk segitiga restitusi kita bisa melakukan segitiga restitusi ketika kita menghadapi anak-anak yang sedang menghadapi masalah untuk memperbaiki kesalahannya, ya, untuk belajar mereka memperbaiki kesalahannya. Kesalahannya itu apa? Memperbaikinya seperti apa? Itu menggunakan yang teori segitiga restitusi. Dulu kalau dulu kita kan gurunya yang ngomong, kamu itu salah, harusnya kamu seperti ini, baiknya kamu seperti ini. Dulu seperti itu, stimulus responnya seperti itu dulu. Sekarang kita harus berubah ke paradigma baru, ke teori kontrol yang baru ini, bisa menggunakan segitiga restitusi. Restitusi itu pada dasarnya kita hanya membuat pertanyaan-pertanyaan supaya mereka bisa belajar dari kesalahannya, dan tentunya bisa merefleksi diri dan membuat solusi sendiri. Itu yang utama. Jangan kita yang membuat solusi. Jadi kamu besok harus bangunnya pagi ya. Kalau mau bangun pagi, kamu berarti tidurnya jangan terlalu malam. Kan dulu seperti itu stimulusnya. Tapi kalau sekarang tidak, kita hanya memberi pertanyaan. Kenapa kamu terlalu berangkat sekolah kesiangan? Karena saya juga bangunnya kesiangan dulu. Kok bisa bangunnya kesiangan? Kenapa? Karena semalam guru saya tidur terlalu malam. Diulang lagi, ditanya lagi. Nah, habis apa kamu tidur terlalu malam? Nah, terus sebaiknya apa? Jadi dia bisa, oh ternyata harus seperti ini, ternyata harus seperti ini. Dia sadar sendiri, bukan karena kita sebagai gurunya, tapi memang dia menyadari dirinya sendiri. Lalu selanjutnya di sini saya juga akan menampilkan video segitiga restitusi. Video segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas 6 dengan anak saya. Yuk. Ini praktek segitiga restitusi. Waktu itu saya untuk melengkapi tugas di demonstrasi kontekstual tahun 2021. Ini sama seperti tadi gambarnya. Di sini nanti ada 5 kasus. Nah, ini kasus yang pertama, yaitu anak dampingi datang terlambat. Ini kasus yang pertama. Segitiga restitusi ada 3 tadi ya. Identifikasi masalah yang pertama, yang kedua validasi, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Sudah terlihat tadi bahwa Nanda Willy sudah datang ke sekolah di saat guru sudah mengajar. Guru tidak langsung merestitusi, tetapi guru tetap mempersilahkan anak itu mengikuti pelajaran seperti biasa sampai kembali pembelajaran. Karena kalau kita langsung memanggilnya, anak itu datang terlambat, kita langsung memanggilnya, ayo sini mendekat dengan bu guru atau kita ke kantor. Nah itu dia pasti akan langsung merasa, aduh saya nanti akan dimarahin nih datang terlambat. Pasti perasaannya akan takut seperti itu. Nah ini dalam segitiga restitusi tidak seperti itu. Jadi tetap dia mempunyai hak untuk mengikuti pelajaran terlebih dahulu. Ketika teman-temannya sudah tidak ada,
tidak membuat mental dia down. Seperti itu. Nah ini pada saat tahap validasi yang pertama, tahap yang pertama mengidentifikasi masalah. Kita membuat diri itu tenang dulu supaya tidak takut. Anak itu tidak takut terus dipanggil berhadapan dengan guru. Itu sudah bagus. Jadi kita udah benar-benar ada hati kita mah anak udah berangkat terlambat. Mungkin sebenarnya hati kita merasa enak gitu ya, tapi kita supaya dia tidak takut dulu, supaya dia merasa tenang dulu, kan ada yang dulu. Sudah bagus, walaupun terlambat tetap berangkat sekolah, memberikan apresiasi kita. Ini sudah masuk ke validasi, sudah menanyakan apa alasannya, kenapa, mau seperti apa, mau menjadi orang yang seperti apa. Ini anak kelas 6 saja agak susah kita beri pertanyaan, agak susah kita melakukan restitusi, apalagi kelas bawah ya. Nah itu maka kita tidak harus selalu sebagai posisi manajer di sini, karena memang ada karakter anak yang tidak bisa diberi pertanyaan. Akhirnya tadi sudah mengingatkan keyakinan kelas juga. Lalu kasus yang kedua di sini ada Hikari dengan Fatan. Masih penjelasan tadi yang pertama. Nah ini akhirnya dia bisa menyimpulkan sendiri, saya harus seperti apa. Jadi saya harus seperti apa, saya harus bagaimana, dia bisa menyimpulkan sendiri. Dengan restitusi ini dia bisa menyimpulkan sendiri. Lalu kasus yang kedua itu ada Hikari dengan Fatan yang berkelahi. Ya, sampai akhirnya Hikari pun menangis. Sini masih mengidentifikasi masalah, membuat Hikari lebih tenang dulu. Dari yang tadinya menangis dan melangsa yang gitu, kita membuat tenang dulu. Nah ini sudah masuk ke validasi. Kita ingin tahu dia sudah melakukan apa, dia mengapa seperti itu. Ini sudah masuk ke validasi masalah. Nah ini sudah masuk ke keyakinan kelas. Setelah dia tahu kesalahannya, kita tahu memvalidasi kebutuhan apa yang sedang dia penuhi. Kita mengingatkan keyakinan kelas yang sudah kita lakukan. Mau seperti apa? Memperbaikinya mau seperti apa? Bukan kita yang mengasih tahu kamu harus seperti ini, bukan. Tapi dia harus menyimpulkan sendiri. Mau seperti apa kita? Seperti itu. Nah ini tanggapannya dia. Jadi dia bisa menyimpulkan sendiri saya harus seperti apa supaya tidak seperti itu. Gitu. Bukan kita yang menyuruhnya. Nah ini terakhir sudah selesai. Sejam, maka nanti kalau itu bisa sejam lebih.
mau lebih mendetail lagi lebih dari saja. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan dari budaya positif. Mungkin setelah apa saya menyampaikan dari awal sampai akhir sampai mengantuk-ngantuk, kira-kira sekarang kita masuk ke sesi umpan balik. Setelah mendengarkan semuanya dari awal sampai akhir, apa yang Bapak Ibu rasakan? Pikiran apa sekarang yang ada di dalam benak Bapak Ibu? Terima kasih atas waktu yang diberikan dari Bu Dewi. Memang yang saya rasakan dari awal saya sekolah sampai seperti ini, Bu. Jadi waktu saya sekolah itu menggunakan aturan-aturan feodal. Jadi kita apapun yang saya lakukan ya bisanya saya seperti ini karena feodal itu. Kalau nggak PR suruh berdiri, kalau nggak apa-apa itu dan sebagainya, itu yang saya rasakan membuat saya itu saya harus seperti ini. Kalau saya tidak seperti itu ya tiap hari dihukum sama Tuhan. Nah ini kalau dipraktekkan sampai sekarang ya jelas jadi masalah guru dengan orang tua dan polisian mungkin karena ada seperti itu. Tapi aturan federal juga ada hikmahnya bagi kita. Jadi memang disiplin itu perlu, tapi jangan disiplinnya aku. Sedangkan pembelajaran yang sekarang dibumikan oleh menteri yang baru, belajar Pancasila, itu sebetulnya sudah ada dari zamannya Pak Soeharto PMK. Hanya waktu itu masih dicampur baurkan dengan aturan federal. Tapi karena seperti ini, perkembangan seperti ini, ya mungkin kita mengakui ya Bu, banyak kesalahan waktu kita di depan kelas menghadapi anak-anak seperti dulu. Nah untuk seperti ini anak-anak sekarang ya karena ada cara sistem untuk merubah anak tidak menggunakan kekerasan, mungkin anak juga akan berpikir jangan anak salah di depan temannya malah marah. Nah itu memang hal yang bukan positif, malah tambah negatif. Itu saja dari saya, menolak pada guru-guru yang masih muda. Kita menggunakan aturan yang baku yang digunakan pemerintah sekarang, jadi kurikulum merdeka belajar. Jadi bukan berarti anak mau sinau orang gitu kan. Jadi merdeka belajar berarti anak bisa mencari penyelesaian pribadinya sendiri dengan acuan tuntunan dari guru dan guru, itu saja. Jadi memang pendidikan berkembang terus itu. Jadi pendidikan berkembang terus. Waktu saya SD, SMP sampai SPK yang masih sistem feodal. Jadi saya mengerjakan soal bukan karena takut, tapi karena ingin bisa. Sebab kalau tidak bisa pasti harus berdiri. Cuma dulu itu saya belajar terus waktu kecil supaya saya tidak dihukum. Teman saya namanya Agus, anaknya itu teman ya, anaknya orang kaya, ya tubuh-tubuhnya begini Bu. Karena kemampuannya ya mungkin seperti itu, tidak mau belajar. Jadi mohonlah Bapak Ibu kita terapkan sistem pembelajaran supaya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh program pemerintah. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas umpan baliknya. Tadi setelah saya mendengarkan kisahnya, berarti dulu waktu kecil itu pernah dihukum ya, kalau tidak mengerjakan PR dihukum. Nah, waktu kita dulu menjadi anak, menjadi murid, ketika kita dihukum apa rasanya? Coba diingat, apa rasanya? Masih ingatkah? Sakit hati gitu ya. Sakit hati, makalah sekarang kita sebagai pendidik, kita jangan membuat anak mangkal seperti itu, karena masih ada solusi yang lain, masih ada cara yang lain untuk bisa membuat mereka, memotivasi mereka ke arah yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang ada di dalam program
sembari belajar Pancasila. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita dan kita bisa mempraktekannya sedikit-sedikit supaya kita bisa berubah ke arah yang lebih baik. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.